Nah, ada yang tahu apa itu berita sebelumnya? Puja tahu. Apa itu berita, Bu? Apa, Bu? Nggak tahu ya berita. Nah, ini kita akan bahas. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai berita. Jadi nanti kalian akan Ibu kasih tayangan mengenai berita. Jadi kalian akan mendengarkannya dengan baik-baik. Bisa dengan baik-baik. Jangan rebutan buku nanti ya. Nanti kita ada gamenya di situ baru boleh main-main. Di sini fokus dulu. Ya, Bu. Kita harus fokus, Bu. Aku buat bunga. Biar kalian paham apa materi yang telah Ibu sampaikan. Aku belajar. Diam ya. Contoh Puja. Contoh Puja. Ini aja ketawa-ketawa ini. Aku takut sama Puja, Bu. Puja gigit. Enggak. Dia enggak gigit. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tuh dengan belajar berita hari ini kalian bisa memahami informasi yang telah disampaikan. Misalnya ada nih Zahra contohnya menyampaikan berita kepada Puja atau informasi. Nah, jadi kalian pahami dan kalian bakalan tahu apa yang telah terjadi gitu. Nah, Ibu mau ngasih kalian motivasi. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, maka dia akan sukses. Jadi kalian hari ini bersungguh-sungguh dulu belajar ya, oke? Nah, nanti Ibu akan menjelaskan materi, kemudian kita akan menonton berita, kemudian kita akan bermain menjawab soal. Nonton. Ya. Sebelum nonton, kita bahas materi dulu. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai pengertian berita, ada fungsi berita, ciri-ciri berita yang baik, kemudian unsur-unsur berita. Pengertian berita. Coba kamu baca pengertian berita. Nggak kelihatan. Maju coba ke depan baca. Maju. Jangan diketawain. Ayo maju. Puja, Bu. Gak apa-apa ya Raja. Nanti gantian Puja. Puja tidur. Enggak, dia nggak tidur. Dah, coba perhatikan temannya. Baca ya, pengertian berita. Baca pengertian berita. Berita adalah kabar, cerita, atau keterangan Menurut mengenai. KBBI, Akan dibaca, Bu. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba ulang bacanya. Menurut KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai Kejadian atau peristiwa. Coba ulangi Fatma, berita itu apa? Gua dulu ya. Iya, silakan Ibu. Nggak bisa mengulangi. Sabar. Oh my god, dapat jadi Fatma ulangi apa yang disampaikan tadi. Berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, Bu. Jadi sekarang udah paham apa itu berita? Belum. Nonton. Baik, berita itu kabar, cerita, atau informasi yang disampaikan oleh orang lain. Jadi contohnya, misalnya hari ini tuh Fatma ketemu Puja, terus Fatma bilang, Puja, hari ini di depan rumahku ada kejadian kebakaran loh. Itu sebagai contoh. Berita ya, Bu. Iya, udah paham sekarang kan? Paham. Kemudian fungsi berita, Inaya, jangan main HP, HP-nya disimpan dulu. Baca fungsi berita. Ikan nggak punya HP Diam ya, dulu sih. ya. Diam dulu ya. Ya. Inaya. Fungsi berita untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian sehingga tajam kali, Bu, menambah informasi, wawasan atau pengetahuan agar kita dapat berpikir secara efektif, kreatif dan kritis terhadap suatu masalah yang telah atau sedang terjadi. Nah, jadi intinya fungsi berita itu untuk memberitahu. Jadi kita tuh setelah berita itu disampaikan, pastinya kita akan mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Pinter. Kemudian ada ciri-ciri berita. Puja ngapain? Coba baca ciri-ciri berita. Aktual sistematis. Nah, kenapa ketawa? Dia lucu, Bu. Ya udah ya. Tapi sekarang belum waktunya untuk ketawa. Kita Oke, Bu. serius-serius
Kemudian aktual. Jadi aktual itu terkini. Dan kemudian sistematis. Berita itu tersusun. Jadi ada susunannya. Dari awal, terus isi, terus penutup. Kemudian di sini ada unsur-unsur berita. Coba Zahra baca unsur-unsur berita. Kenapa jangan kalau Bu? Itu bahasa apa? Jepang. Bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Jangan belain aku. Ya udah, ikutin. Yang ikutin ibu ya. WH. Ikutin ibu, diam dulu. WH. Jadi 5W ditambah 1H itu singkatan dari 5W ini sama 1H ini. Bu, kalau ditambah satu 6. Iya, tapi bukan itu maksudnya. Nah, Oh, itu ya. what? Apa? What? 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 Hujan. What? Apa? Apa? Where? Where? Apa artinya? Di Apa mana? artinya? Di mana? Di mana? Di mana Ibu? Di mana? Di mana? Kemudian when? Kapan? Inaya, kenapa kamu diam aja? Kapan ya? Apa sih orang paham? Ikutin. Who? Bu. Si? Siapa? Kemudian why? Why? Apa? Mengapa? Kemudian how? Au. Bagaimana? Pintar. Iya. Iya, pintar. Kalian catat dulu unsur-unsur berita ini di kertas lembar. Nggak punya Nggak punya buku. buku. Jangan aku 1 menit. Lapor aja sih yang Bu, lapor. aku diajarin sama orang ini, Bu. Inaya. Aku Jelek, diajarin. jelek kali. Cepat, kalian catat. Nggak kayak gini. Catat unsur berita 5W tambah 1H. Hujan apa? Ini di mana Hujan Bu? apa? Mantul, Bu. Ya udah, nanti kita bakal tidur nanti kerjain dulu ya. Nggak kenapa? Inaya udah. Ada pulpennya. Ada punya pulpen. Mau pakai pinjam boleh? Boleh, yang penting tulis. Pinjam pulpen, weh. Nah, ini gua ada pulpen. Aku mah nggak bawa apa-apa ya. Lain kali besok ke sekolah lihat dulu Inaya. Iya, Bawa buku, pensil. Pulpenku warna warni. Dan sifatnya sih aku aja. Hebat. Kalian nggak Aku ada siap. warnanya. Pinter. Dah siap. Hebat, hebat. Merah nggak nulis itu. Yang belum siap, cepat siapkan. Bu, era gambar bunga-bunga tulis. Mana? Udah siap semua kan? Nah, selanjutnya kita akan menonton berita. Tolong kalian dengarkan dengan baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Aduh. Kenapa, Bu? Jarang main HP, Bu. Nggak ada ya. Nah, ini kalian tonton dulu beritanya. Dengan mengenakan seragam sekolah, ketiga pelajar yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar berusaha mendayung perahu sampan. Tak ada pilihan, setiap harinya mereka harus menantang maut dengan menyeberangi sungai untuk menuju ke sekolah yang berada di perbatasan kabupaten. Tidak ada pelampung yang melekat, padahal Sungai Tangka di Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan ini memiliki kedalaman hingga 10 meter. Kepala sekolah membenarkan memang tidak ada akses darat untuk menuju ke sekolah. Karena satu-satunya tidak ada akses jalan darat. Jadi satu-satunya jalan adalah menyeberang sungai itu untuk mengakses jarak terdekat ke sekolah ini. Semangat ketiga pelajar untuk mengejar pendidikan menjadi sentilan bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat membangun akses jalan agar nyawa tak jadi taruhan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Nah, kalian tadi udah mendengarkan berita kan? Nah, Ibu mau nanya nih. Dari yang kalian lihat, apa masalah dalam berita ini? Nggak ada sampan. Itu sampan. Sungai jorok, Bu. Apa yang diberitakan? Nggak ada jembatan. Itu mau nyebrang ke sekolah. Masa? Orang itu mau pergi sekolah. Iya, itu pergi sekolah loh. Iya. Sekolah. Nah, jadi masalahnya itu ini. Tidak ada akses darat 3 siswa SD. Nah, ini kalian bisa lihat kan ada 3 siswa SD. Sedikit juga, Bu. Berarti Iya. akhirnya cuma 3 ya, Bu? Bukan. Oh, itu. Ini karena mereka
ada 3 orang. Nah, jadi ya dulu ya. Jadi permasalahannya itu tidak ada akses darat. 3 siswa SD di Sinjai harus seberangi sungai. Nah ini sungai. Sungai dengan perahu sampan demi sampai ke sekolah. Jadi kenapa Jana? Sama orang tuh nggak pakai kapal yang putih. Karena ini udah ada yang punya. Nah yang punya mereka yang ini. Orang itu miskin. Gak boleh kayak gitu Lara. Jangan kayak gitu. Nah, jadi apa permasalahan dalam berita ini? Siapa yang bisa ulang bacakan? Siapa yang bisa ulang Nggak bacakan? tahu. Kan tadi sudah ibu jelaskan. Jadi dia tahu. Ayo Bu. Nah, Jadi orang itu naik kapal karena nggak ada jembatan mau ke sekolah, Bu. ya pintar. Wih, Pantas. aku pinter. Ya Bu, ada 3 orang anak SD nyeberangi sungai untuk nyampe ke sekolah. Nah, jadi ini kan permasalahannya itu tidak ada jembatan. Nah, jadi solusinya apa kira-kira? Buat jembatan. Nah, solusi yang paling tepat itu pemerintah membuat Jembatan. Jadi dari berita yang tadi ibu mau nanya nih, kan tadi kita udah belajar ini buat apa? Dengerin dulu. Buat apa Dina Ibu? Kita kembali ke unsur berita ini. Buat kan tadi apa? Iya. Ya kan? Jadi apa itu menanyakan tentang apa yang terjadi dalam Berita. apa yang terjadi dalam berita tadi sudah kalian jelaskan. Tidak ada akses darat atau tidak ada jembatan. Jadi siswa-siswanya harus naik perahu menyeberangi Sungai. Nah, kemudian yang kedua, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di Siapa yang bisa jawab? SD Hal 39 Bu. Nah, nih. Di mana? Di kamar. Sinjai. Sinjai. Kemudian Kalimantan Sulawesi Selatan. Sinjai di Sulawesi Selatan. Oh. Nah, kemudian kapan? Kapan cerita itu ditayangkan? Tadi barusan. Bu. Nah, jadi berita ini Tahun 2023 Bu. pintar Cakra. Jadi berita Sawe. ini itu disebarkan tahun 2023. Kemudian siapa yang ada di berita tersebut? Anak SD. Ada berapa tadi anak SD-nya? 3. 5. Kalau Bapak tadi Tiga. Bapak tadi Bu. Kemudian lanjut. Nah, mengapa berita itu terjadi? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Ada nggak ada jembatan. Pasti. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara siswa mengatasi masalah tersebut? Buat jembatan. Dia kan nyebrang pakai perahu. Jadi dengan Pindah adanya sekolah. perahu. Dengan mereka menaiki perahu. Nah, sebelum sampai kesimpulan, itu ada permainan nih. Bermain sambil belajar, permainan edukatif. Nah, kita mulai ya. Mantap, Bu. Ya Allah.
informasi tentang suatu kejadian. Dan berita ini ada unsur-unsurnya, yaitu unsur 5W tambah 1H yang tertera di sini. Udah paham kan? Bu. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya untuk menutup pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Untuk Uya. ya Berdoa nih. untuk Berdoa.